Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Apa kabar? Saya punya gubernur dan wali kota orangnya hebat. Dua-duanya suka berbuat kebaikan. Adalah membagikan sembako berupa beras dan mie. Saya bersyukur pada Tuhan. Di dalam masa menghadapi wabah COVID-19 ini, gubernur dan wali kota peduli. Nah, hari ini saya yang akan datang ke rumah mereka. Walaupun tidak seberapa, saya akan memberikan bantuan untuk pribadinya adalah beras dan mie instan juga. Tanda cinta kami kepada gubernur dan wali kota yang cinta rakyatnya. Jadi saya sudah telepon Pak Gubernur, Pak Rohidin Mersa. Nanti kita ketemu di jalan aja. Yang penting di mana saja lah ya. Saya antar ke antar dan dia bersedia menerima saya. Jadi Pak Rohidin Mersa bersedia menerima saya. Ini lewat pasar ya. Saya mau beli beras dulu. Ini uang pribadi, bukan uang siapapun juga. Tidak disponsori oleh siapapun juga, karena apa? Saya sangat cinta kepada Pak Rohidin dan Pak Helmi ini, serta calon-calon gubernur lainnya. Jadi bukan apa-apa. Saya mengajak kawan-kawan untuk berbuat kebaikan. Kita kan udah ditegur oleh Allah dengan COVID-19 ini. Ya, ditegur ya, bukan dicoba dan diuji. Kalau dicoba diuji berat ya. Ya, berat sekali. Yang penting memberi edukasi kepada masyarakat untuk berbuat baik gitu. Oke boska, sebentar lagi kita sampai tempat beli beras. Ya, jadi di bawah ini. Jadi kita beli dulu. Ini minyak. Enggak ada rekayasa. Oke. Contoh, mengedukasi kepada orang-orang untuk berbuat baik. Oke boska, kita udah ketemu nih sama Pak Gub. Saya telepon tadi, Pak Gubernurnya sudah bersedia menerima saya duluan, lagi siap. Ajak ketemu di tempat warung jual apa? Jual lemang itu. Nggak apa-apa, bagus. Jadi kita ketemu juga. Ini tuh di depan mobilnya Pak Gub, kita ketemu juga di sini. Tadi mau ke wali kota dulu, tapi Pak Gub yang ketemu duluan ya Pak Gub dulu. Intinya kita mengajak mereka ini jangan berbuat baik lah, berbuat baik ya, berbuat baik semua. Jangan ribut-ribut. Tuhan kasih teguran, kita masih mau ribut. Terus kita ini siapa? Apa orang nggak sadar juga? Udah dikasih teguran COVID-19 itu. Saya dengar kemarin anak Krakatau meletus 3 kali dentuman. Jangan-jangan nanti kita belum bertobat, kita sudah mati. Oke. Kadang bukti pelajaran oh ya, kasih kalah. Dapat kan? Nah, sekalian nanti turun gitu. Ayo. Bu, nanti kalau yang belum nanti cukup kasih tahu. itu adanya Lanjut yang bapak ini dikasih lah sekalian. Nah, tukang gerobak kan? Ambil apa? Ambil. Biarlah kasih lagi yang lain. Ya. Pak. Oh, benar. Mana berasnya? Jadi ini Pak,
Jadi saya ini tidak seberapa Pak. Kalau Bapak bagi semua orang, karena Bapak itu sama dengan Pak Wali, Bapak adalah orang-orang yang baik. Saya nggak pun gitu. Jadi tidak sepantasnya para buzzer-buzzer ini misalnya saling serang ya Pak ya. Kita ada baik-baik aja, maka mohon maaf saya ingin memberikan itu kepada Bapak. Karena Bapak suka membantu orang, Pak Wali juga. Kalau itu bukan membantu, melaksanakan kewajiban. Ya. Nah kalau Iya. saya itu ada titipan formalitasnya beras sedikit aja Pak nih. Ini saya beli sendiri Pak. Biar semua itu menyatu Pak, jangan terjadi. Oh gitu ya, ya. kan. Ini, oh dari Pak Irwansa ya? Iya ini Pak. Ya. Ini Ini juga- baru kalau Pak Irwan ini memang baik ini artinya secara Iya. kesadaran sendiri, Iya. punya Biar yang lain panggilan juga, biar yang lain juga membantu masyarakat. masyarakat gitu. Nah terus ini saya ke Bapak. Terus apa pesan-pesan Bapak Pak? Kira-kira? Mari kita secara bersama-sama ya menghadapi atau melawan COVID ini dengan segala kekuatan yang kita miliki. Ya, Ya kita satukan sekali lagi rasa kebersamaan. ya, Semuanya itu bersinergi Ya. sesuai dengan wilayah tugas masing-masing. siap. Saya sebagai gubernur punya tanggung jawab mengemban wilayah satu provinsi Ya. agar mana daerah ini betul aman, Ya. masyarakatnya bisa diajak untuk lebih baik. Ya, Pak Wali Kota juga demikian punya tanggung jawab di wilayah kota. Bupati yang lain punya tanggung jawab di wilayah bupati kabupaten masing-masing. siap Pak. Nah bersatu bersinergi kita. Saya itu senang sekali ketika Bupati Wali Kota bisa menyelesaikan persoalan kemasyarakatan di tingkat kabupaten kota. Maka gubernur bisa berpikir yang lain. Siap, Pak. Tidak ada istilah persaingan. Ya. Yang ada di sini adalah saling menguatkan, saling melengkapi. Ya. Saya terima kasih sama Dr. Herwansa. Beliau punya kepedulian langsung kali ini betul-betul kepedulian. Iya, Kalau yang saya tunaikan ini adalah kewajiban saya sebagai pemimpin, ya, bukan soal kepedulian. ya. Tidak boleh saya tidak melakukan pendistribusian sembako karena kewajiban saya. Dan anggarannya adalah anggaran pemerintah. Ya. Maka terima kasih justru Pak Herawansa langsung dengan inisiatifnya, dengan tanggung jawabnya, inilah bentuk kepedulian yang sesungguhnya. Terima kasih. Iya, Dan Pak. Dan teman-teman saya media. juga akan ya. saya sampaikan juga bukan ke Bapak, juga kepada Pak Ilmiasa. Jadi sama-sama Pak, yang penting pilkada masih jauh, kita lakukan kebaikan untuk masyarakat. Kita nggak dulu. ngurus pilkada Ya, Pak, Pak ya? sekarang. Kita nggak ngurus Demi pilkada. kebaikan bersama ya Pak ya, untuk rakyat bersama ya Pak. Terima kasih. Kita nggak ngurus pilkada Pak. Kita sekarang berpikir bagaimana COVID ya. Makasih Pak Herwansa. Terima kasih. Beberapa hari ini kan kita lihat bahwa para buzzer ini kan sudah saya sudah tegur ya, mereka saya nasihatin, tidak ada gunanya lagi kita saling ribut ini. Yang penting kita bersama-sama bahu membahu. Lagi nanti salah kalau saya udah berapa kali nulis salah langkah masuk ke ranah ITE bisa masuk penjara. Siapapun juga, buzzer manapun juga, pihak manapun juga, jangan lakukan itu. Jadi saya tadi udah ketemu Pak Gubernur, jadi saya ketemu Pak Gub sudah. Jadi sudah bikin video dengan Pak Gub, ada statementnya. Saya telepon Pak Gub, saya bilang kenapa? Karena saya pingin ngasih Bapak beras sama ini, sama apa tadi? Indomie. Ini dia terima dengan baik. Sekarang saya mau ke rumahnya Pak Wali Kota lagi. Ada yang tanya apa tendensi Pak Irwansa ngasih itu? Tidak ada tendensi. Tadi ada salah satu wartawan tanya saya. Siapa Heri tadi ya? Heri Berita Terbit. Tidak ada tendensi apa-apa. Kita sudah sampai di balai kota. Assalamualaikum. Nah, gini dulu. Saya udah ketemu Pak Gubernur tadi. Saya ini kan kampanye positif Pak. Jadi kampanye positif ini artinya bahwa Pak Gubernur itu orang yang baik, Pak Wali itu orang yang baik, pemimpin yang baik. Artinya masyarakat harus mendukung. Jangan timbul perpecahan. Bapak orang yang baik, Pak Wali orang yang baik. Soal pilkada masih lama Pak. Yang penting kompak-kompak Bapak dan Pak Gubernur wilayah provinsi, mungkin spot-spot, Pak Wali fokus di kota. Jadi saya bikin program untuk YouTube itu Pak. Jadi makanya kalau di status Facebook saya, pokoknya jangan sampai orang ribut Pak, ribut karena anak-anak ini masih muda Pak ya. Kalau misalnya mereka terjebak di undang ITE, kan kasihan juga. Maka sering datang hati-hati, nanti kamu masuk ke situ. Ini hati-hati, tahan dikit. Nah itu
Tugas saya gitu aja Pak, jangan sampai. Karena mereka kan kadang-kadang nggak tahu batasan mana daerah lingkungan ini, ITA, orang ngekip segala macam, kita cuma mengingatkan aja. Dan kalau orang tanya apa kepentingan ada, saya mau jadi apa-apa kok. Saya sekarang lebih senang bikin jadi YouTuber, jadi apa? Jadi ya pemberi ini sama dengan Pak mungkin penghafal Al-Quran, alhamdulillah. Nggak mau jadi apa-apa karena memang saya nggak minat, hobinya begini-begini aja. Jadi artinya kalau pembinaan ini kan ke lapas-lapas saya masih datang gitu. Jadi kira gitu Pak. Nah ini mohon maaf, saya pingin kalau biasanya Pak Gubernur dan Pak Wali itu bagi beras kepada masyarakat, ya kan Pak? Kenapa enggak masyarakat juga tanda cinta memberi beras kepada Bapak? Kan nggak ada masalah. Yang artinya siapa tahu nanti diikuti oleh orang-orang yang lain, bukan cuma pakai dana pemerintah, tapi dana pribadi. Banyak orang kaya di sini Pak. Kalau YouTuber kami ini mungkin karena YouTuber baru duitnya masih dikit-dikit, ya belum bisa bantu banyak. Tapi kalau yang di Jakarta yang bergaji satu hari 1 miliar, sebulan 1 miliar 2 miliar itu kan Pak, ya kan bisa dia beli sampai berapa ribu ini, berapa ribu apa, segala macam. Nah itu aja Pak, tidak ada yang lain. Intinya itu, jadi artinya saya juga gini Pak, menghindari gesekan karena itu saja dari pihak Polda kan agak jenuh juga dengan kawan-kawan ini yang mungkin Bapak nggak terpantau juga. Apa itu? Misalnya ya ribut hari ini ya Bapak diserang, besok Pak Gub diserang secara di sosial media. Dan bagi saya tuh saya nggak suka ngelihat orang begitu. Pemimpin tuh nggak bisa digitukan karena di dalam undang-undang ITA itu kemarin tuh tidak boleh menyerang pemimpin tuh, siapapun bentuknya, baik bupati, wali kota, gubernur itu nggak boleh. Nah mereka ini kadang-kadang menganggap guyonan misalnya kan gitu. Ya orang itu biarlah, saya bilangin. Nah ini biarlah karena kebablasan aja mungkin bagi saya. Memang politik Pak, tapi kan ada batasannya juga Pak. Kalau kita sudah menyangkut hal pribadi orang, ibadah orang kan nggak bisa kita urusan diri masing-masing. Nah itu Pak, saya satu aja Pak. Ini ceritanya saya cuma mau beri beras. Setelah Bapak mau kasihkan ke siapa, ini saya berikan ke Bapak sebagai rasa cinta masyarakat kepada Bapak, kepada Pak Gub tadi. Sudah ada ini pakai uang saya pribadi, saya serahkan ke Bapak. Bapak mau kasihkan ke siapa silakan. Bapak dimakan sendiri, berasnya juga bagus. Saya beli langsung di pasar tadi. Itu aja Pak. Itu tidak ada yang lain. Ini Pak. Jadi terima kasih, ini luar biasa ya bagi kawan-kawan semuanya yang bisa melihat pertemuan hari ini. Pemerintah Kota Bengkulu itu telah menawarkan kebahagiaan kepada masyarakat. Dan tawaran itu tentu harus diusahakan agar kemudian betul-betul masyarakat bisa merasakan kebahagiaan dalam situasi kondisi apapun, apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang ini hampir seluruh dunia merasakan wabah ini. Saudaraku, suasana seperti ini sesungguhnya menjadi satu syarat untuk satu negara, satu kota itu bahagia. Bahagia itu bukan karena kita punya rumah mewah. Bahagia itu bukan karena kita duduk di dalam posisi kerajaan, berkuasa, bukan. Tapi bahagia itu ketika kita bisa berbagi. Berbagi itu tidak harus menjadi domainnya si kaya kepada si miskin, si penguasa kepada rakyat. Tapi berbagi itu kita diajarkan oleh Nabi kita itu saling berbagi. Kalaulah tidak kita bisa memberikan Indomie, beras, minimal kita berbagi senyum. Hari ini kadang-kadang senyum saja susah-susah didapatkan. Begitu suami susah memberikan senyum kepada istri, istri susah memberikan senyum kepada suami, anak-anak pun begitu, tetangga begitu, antar warga pemerintah. Nah suasana seperti ini memang dibutuhkan dalam menghadapi wabah COVID-19. Walaupun suasana COVID ini tetap mewabah, tapi patut bahagia. Sehingga dalam pemerintah Kota Bengkulu misalnya kan, ketika kita mendengarkan rakyat menginginkan adanya kepastian makanan yang mereka bisa makan esok hari, maka pemerintah langsung mengarsir anggaran kurang lebih 204 miliar. Banyak yang ragu 204 miliar itu adalah hayalan, nggak mungkin. Itu hal yang biasa. Karena zaman sekarang ini setiap orang bisa berbicara apapun. Karena begitu cepatnya informasi, ya alat-alat yang juga tersedia dengan baik begitu. Tetapi tentu betul apa yang disampaikan saudara saya benar. Jangan sampai kemudian
kita bermedsos, kita menggunakan teknologi, tapi justru melanggar privasi orang lain. Sehingga kemudian kebahagiaan yang harusnya menjadi milik kita bersama, kemudian terbatasi, bahkan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak kreatif, tidak positif, tidak produktif. Oleh karena itu, kita terima ini produk ya, beras dan Indomie ya. Tetapi tentu bukan untuk saya, kita akan sampaikan lagi kepada masyarakat. Kita sekarang sedang memesan dengan Dolog ya, kurang lebih sekitar 210.000 lebih ya, 210.000 lebih ton begitu beras, dan 210.000 lebih Indomie, bukan, saya nggak boleh ngomong merek, mie instan ini. Nah, mie instannya terenak di dunia. Kata siapa? Berasnya terenak di dunia, ya kata saya, karena saya memesan. Sehingga di sana warga Kota Bengkulu stay at home, tetap di rumah. Tanggal 8, 19, mudah-mudahan semuanya sudah sampai. Kalau belum sampai semuanya, tetap dibagi semuanya, tapi mungkin tidak langsung 4 karung. Karena kita harus jangan pula ini dipolitisir. Karena semangatnya adalah kita membagi. Karena juga Dolog mungkin punya keterbatasan. Kita usahakan sekarang target kita. Tapi kalau tidak bisa bagaimana Pak? Tetap 4 karung masing-masing, satu rumah. Ya, satu rumah. Terjadi perdebatan nih, ada RT nelpon saya, dia bilang, Pak Wali gimana ini? Ada warga saya nggak punya kakak, kakaknya di RT sebelah, gimana nih? Udahlah, nggak usah jadi ribut gara-gara soal kakak. Udah yang kena dampak COVID-19 kita kasih, siapapun dia. Tapi Pak beda dong Pak, saya ke rumah tangga itu kan mahasiswa cuma sendiri. Ya tentu beda. Kalau rumah tangga 20 kilo dalam 4 karung. Orang tanya saya juga, Pak, yang benar apa sih? Apa 20 kilo apa 4 karung? Ya sama saja. Kenapa kita buat 4 karung? 5 kilo, 5 kilo. Kenapa 5 kilo? Enak nentengnya. Kalau dibuat langsung 20 kilo, saya khawatir nggak bisa dipanggul. Karena ini bukan tukang panggul. Ini nanti yang ngantar tuh wali kota, Kajari, Kapolres, ada PNS kita yang perempuan. Ya, jadi semua orang datang. Nah, yang lain di dalam rumah. Warga adalah yang perlu dilayani. Jadi Anda tinggal di rumah. Saya, Wali Kota Bengkulu, ya siapa blogger kita juga bisa datang nanti nih. Dan saya undang semua blogger, semua hijaber, semua orang yang punya hati. Tidak harus kemudian kita bawa beras begitu, minimal kita bawa diri kita, bantu tuh. Nanti titiknya adalah kita di RT. Jadi kita dari RT nanti mencar, tidak ngumpul. Jadi nah yang masih keluar ke rumah berarti tidak mau, tidak terdampak. Hukumnya begitu aja. Jadi yang di dalam di rumah berarti terdampak. Yang tidak di dalam rumah, mohon maaf, kami nggak mungkin nunggu Anda lama-lama. Jadi datang ke sana, nanti kita bagikan. Bagaimana yang rumahnya besar? Nggak usah prasangka. Belum tentu rumahnya besar, bisa jadi masalahnya lebih besar. Bisa jadi hutangnya lebih besar. Jadi nggak usah di-UP. Wah, Pak ngapu dikasih lanang itu, rumahnya gedang, mobilnya mewah. Jangan dulu, bisa jadi utang galau. Nah, Anda mungkin alhamdulillah nih, rumah kecil masih ngontrak tapi nggak ada utang sama sekali. Maka udahlah, happy sajalah, prasangka baik. Oke, guys. Nah, pokoknya tetap happy, semuanya harus membuat kita menyenangkan. Ya, jadi insya Allah tanggal 18 atau 19 nanti dikabarkan lebih lanjut karena pemesanan kita ingin pastikan barangnya nanti akan di drop ya dari Dolog. Kita drop mungkin di kelurahan, di kecamatan, TNI, Polri. Kita akan libatkan bersama dan siapapun boleh mengawasi, memastikan setiap warga dapat. Nah, kalau ada yang tidak dapat ya, artinya rumahnya tidak buka ketika itu, mohon maaf, tidak bisa diulang lagi. Karena kita sekali bagi ketika itu. Tapi kalau berasnya cuma ada 5 kilo dulu, berarti kita bagi nanti per 2 minggu. Per 2 minggu kita datang lagi. Pokoknya setiap rumah dapat 4 karung. Setiap rumah dapat 20 kilo. Ya, 4 karung 20 kilo itu sama, saya ulangi lagi. Jangan ada perbedaan. Mie instannya berapa nih? Mie instan terenak ini 2 dus. 2 dus. Tadi mau 4 dus, ada yang komplain, Pak, nggak usah lah Pak, bisa kembung perut kami, sudah 2 dus. Untuk berapa lama ini? 2 bulan. Loh, kalau ini yang berpanjangan Pak, 1000 tahun pun insya Allah kita sediakan. Tapi mudah-mudahan cuma sebulan 2 bulan aja. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke Boska, kita sudah lihat Pak Gubernur orangnya baik, Pak Wali orangnya baik, ya kan? Ya. Mau membantu masyarakatnya. Tinggal kita membantu masyarakat lain melalui Pak Wali dan Pak Gubernur. Silakan salurkan bantuan Anda. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.